Di Alkitab ditulis gini, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah saudara, di dalam kata jadikan semua bangsa muridku, dalam bahasa Yunani itu menuliskan matatiuo. Yang artinya untuk mengambil satu orang menjadi disciple. Untuk mengambil satu orang menjadi murid dan dia harus mengikuti semua instruksi yang kau berikan. Engkau harus mengajar dan engkau harus menginstruksikan. Nah saya berdoa setiap saudara yang datang ke tempat ini adalah pemimpin-pemimpin. Dan saudara adalah orang-orang yang siap untuk di-upgrade, amin. Yang siap di-upgrade katakan haleluya. Oke, jadi saya berdoa setiap saudara ini bukan sekedar jemaat biasa, tapi setiap saudara adalah orang-orang yang siap untuk belajar dan di-upgrade. Nah banyak orang saudara tidak mengerti, ini adalah tugas dan mandat yang Yesus berikan sebelum Yesus naik ke surga. Perintahnya gamblang, perintahnya jelas, yaitu jadikan semua bangsa murid Yesus. Dan baptislah mereka dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam bahasa lainnya artinya ajarkan mereka semua yang sudah engkau tahu. Saudara seperti Ibu Ruth mengerti tentang pengabdian, ajarkanlah tentang pengabdian. Bapak Leo mengerti tentang masuk ruang Maha Kudus, ajarkanlah tentang ruang Maha Kudus. Ibu In mengerti tentang otoritas, tentang pemuritan, ajarkanlah mereka semua itu. Dan lakukanlah itu sampai kepada apa? Sampai akhir zaman. Jadi ini adalah pelayanan yang sampai akhir zaman harus tetap kita lakukan. Apa namanya? Pemuritan. Kejadian 14 ayat 14. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih. Yakni mereka yang lahir di rumahnya ada berapa orang? 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya kembali segala harta bendanya itu. Juga Lot anak saudaranya itu, harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orang. Saudara, saya coba mempelajari gimana caranya Abraham mengalahkan 4 raja yang bergabung jadi satu. Saudara ini kan pemimpin, saya nggak usah cerita terlalu detail. Tapi saudara ngerti, ceritanya adalah 4 raja ini berhasil perang melawan Raja Sodom dan Raja Gomora. Saya coba baca sejarahnya saudara. Sejarahnya ini 4 raja berperang melawan Raja Sodom. Dan Raja Sodom bukannya raja ece-ece. Ini raja dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka mengelilingi, mereka bangun strategi. Sampai akhirnya Raja Sodom kalah. Dan peranglah mereka. Dan semua Raja Sodom dibantai dan akhirnya Lot ditawan. Tetapi Abraham punya pemuritan. Sama-sama katakan Saya coba ceritakan sejarahnya gini. Abraham membawa 318 orang. Dan dia berjalan mengikuti musuh. Ada yang bisa tebak berapa jam dia ngikutin musuh? Berhari-hari. Sekian belas hari. Kerjaannya cuma apa? Jalan. Ngikutin musuh dari jarak jauh. Kenapa? Kalau sampai mereka ketahuan, operasi ini gagal. Saya coba lihat petanya, saya nggak sempat download, diikutin. Sekian belas hari jalan. Sampai akhirnya Abraham tahu ini tempatnya, dan Abraham sudah cukup dekat dengan mereka. Abraham tunggu sampai malam, dan semua bangsa musuh mulai mabok, saudara. Mereka mulai minum, mereka mulai mabok-mabokan dan lain sebagainya. Lalu Abraham membagi menjadi 2 pasukan, dan secara diam-diam Abraham dan pasukannya yang militan, yang dididik, yang dimuridkan, ini turun. Dan mulai bunuh satu-satu. Sampai akhirnya mereka mencari Lot. Saudara jangan pikir ini pasukan kecil, ini pasukan yang berkemah gede. Dan dia diam-diam, dia cari mana sih rumahnya, rumah tawanan. Sampai dia dapat Lot dan mereka dengan secara terstruktur membawa ini keluar. Dan ahli Alkitab dan sekolah militer sampai sekarang masih mempelajari sebab ini adalah catatan pertama tentang Special Operation Team.
Ini adalah Kopassus pertama yang ditulis di dalam kitab sejarah. Saudara bisa bayangkan Abraham bukan mendidik pasukan. Tetapi Abraham mendidik Special Operation Team. Ini Kopassus, ini Densus 88, ini Navy SEAL yang Abraham didik. Jadi kalau saudara berpikir Abraham ini koki, ada supir, ada tukang kebun, ada susternya Ishak, ada susternya, ini kayak bibi-bibinya Miel gitu ya. Ini bukan tentara ece-ece, ini Kopassus. Sampai hari ini, sekolah militer di Israel masih mempelajari gimana caranya Abraham bisa menang melawan 4 raja. Dengan 318 orang. Sampai hari ini. Special Operation Team. Kenapa? Pemuritan. Kok bisa? Abraham bisa punya pasukan yang segini? Ya pemuritan. Saking hebatnya sampai Abraham ini bukan cuma memuridkan tentara, tetapi special ops. Dan hari ini yang menjadi pertanyaan saya, punya pasukan yang sangat disiplin, punya pasukan yang sangat militan. Dan hari ini yang menjadi pertanyaan, apakah anak buahmu sudah mewarisi engkau? Siapa yang di sini pemimpin dan punya minimal 12 anak buah? Boleh angkat tangan? Angkat tangan, angkat tangan. Wah, tidak terlalu banyak ya. 3 pemuritan ada, minimal 3. Boleh angkat tangan yang tinggi? Ini harusnya kelas kepemimpinan loh. Ibu ini udah ngomong soal pemuritan dari tahun lalu loh. Berdosa engkau ya. Dari udah 3 tahun, tetap gak punya murid semua nih. Yang belum punya murid angkat tangan. Ayo ngaku. Ayo yang belum punya murid angkat tangan. Bu Iin lihat nih ya, tangan-tangan yang terangkat ya. Bertobat. Ayo bilang ke yang angkat tangan 1, 2, 3. Bertobat. Yang saya bingung, kenapa pemuritan kita belum jadi seperti kita? Saya ini maaf ya, maaf Cinike. Saya ini paling gemes sama anak-anak sanggar. Kenapa? Saya ngelihat Cinike ini kalau kerja sangat berbeda dari yang lain. Tapi kenapa anak-anaknya gak ada yang mirip sama Cinike? Ini saya benar-benar gak paham. Yang kedua Rumah Shalom. Rumah Shalom itu anaknya Coach Iren. Kok bisa gak ada mirip-miripnya ini saya gak ngerti saudara. Kalau saya lihat Ibu Ruth dan anak-anaknya ini saya lihat udah mulai mirip saudara. Miripnya apa? Galak-galaknya. Maaf ya Ibu Ruth, jujur. Minimal nih luar biasa. Tapi Ibu Nike, Ibu Iren, dan semua anak Rumah Shalom yang saya hormati. Saya benar-benar tidak melihat ada DNA-nya turun tuh, saya nggak lihat. Kalau Kak Steve, saya ngelihat anak-anak pemenang, anak-anak staf pelangi, wah militannya, wah mirip. Pelak. Mirip lah. Terus saya lihat menara doa. Saya lihat teman-teman yang isi radio MKS, para pendoa-pendoa, mirip lah kekuatan doanya, bahasa rohnya. Ya boleh kasih tepuk tangan juga. Murid-murid STT, mahasiswa, oke lah. Ibu Nita, kalau lihat SOG, oh bukan. Oke, lihat Care, oke lah. Bagaimana rumah singgahnya, semua itu mirip. Dan tapi saya bingung banget dengan beberapa unit sisanya. Kenapa bisa nggak ada mirip-miripnya? Saudara itu anak pungut atau anak asli gitu loh. Kenapa? Karena seharusnya yang namanya anak itu pasti akan mewarisi saudara. Nah kenapa Abraham bisa punya special ops? Nah kita bisa lihat garisnya lagi waktu Abraham diberikan perintah oleh Tuhan. Jadi kalau yang bilang Abraham ini panggilan pilar, mungkin dia lebih tentara kali. Tuhan bilang serahkan Ishak, siap bawa. Makanya kenapa 318 orang yang lahir di rumahnya, ini special ops. Saudara pikir gampang, militan berjalan sekian belas hari tanpa ketahuan. Oh sorry, ada satu lagi. Waktu mereka mabok, Abraham harus diam sekian jam, 8 jam katanya. Gak boleh bersuara, mereka cuma diam aja. Gak tahu mungkin pakai baju kemo, pakai baju loreng-loreng, ngumpet diam aja. Tunggu sampai semua tidur, baru mereka keluar diam-diam. Gak pakai walkie-talkie, gak pakai WhatsApp, apalagi Telegram. Cuman diam, nunggu kode dari Abraham. Saudara bisa bayangin gak? Coba bayangin dulu. Seberapa militannya pasukannya.
318 orang dan tidak ditulis satu korban pun. Menurut sejarah yang lebih keren lagi, setelah Abraham berhasil menculik Lot, 4 raja ini balas dendam kepada Abraham. Dan mereka gemetar waktu mereka dengar ceritanya. Loh saudara mikir dong, make sense dong. Ini 4 raja kumpul, 4 negara kumpul, diserang sama 300 orang. Kalah, bangun pagi kok banyak mayat, emosi marah ngejar Abraham. Gak susah ngejar Abraham. Tapi mereka dengar cerita Abraham mengalahkan musuh, gak jadi. Betapa militannya pasukannya. Tapi saya masih bingung dengan setiap engkau yang kok engkau tidak bisa mewarisi dari pemimpin yang ada di tempat ini. Next, 1 Raja-Raja 4 ayat 1. Sampai sini masih bisa mengikuti? Saya hari ini akan ngajar lumayan banyak, saya berharap saudara bisa mencatat dengan baik. 1 Raja-Raja 4 ayat 1 di Alkitab ditulis seperti ini. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Dan inilah para pembesarnya. Azaria bin Sadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa menjadi panitera negara. Panitera adalah sekretaris atau orang-orang yang pegang di pengadilan. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara raja, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Zadok dan Abiatar menjadi imam, Azaria bin Nathan mengawasi para kepala daerah, kepala-kepala gubernur, bupati dan lain sebagainya. Zabud bin Nathan menjadi seorang imam, menjadi sahabat raja, Ahisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Jadi semua cerita tentang kebesaran Salomo itu bukan karena Salomo seorang, amin. Tapi ada pasukan, ada tim yang membuat Salomo bisa menguasai sangat besar. Bahkan sampai perak gak ada harganya. Itu bukan karena Salomo satu orang, no. Tapi karena Salomo punya tim yang mengerjakan, punya bupati, punya ahli rodi, punya orang-orang yang bisa mengerjakan. Bahkan di Alkitab ditulis, Yerobeam adalah pegawainya Salomo. Jadi kalau hari ini Mahanaim belum jadi besar, ini bukan salah Ibu Iin, salahmu. Kenapa kita belum bisa dipercaya sama pemimpin kita di tempat ini? Kenapa kita belum bisa menjadi kepala istana yang bahkan waktu ratu datang, ratu dari Afrika datang dan dia melihat bagaimana Salomo mempekerjakan dan bagaimana pegawai-pegawai, dia langsung memberikan permata, emas dan lain sebagainya. Itu karena siapa? Karena Ahisar si kepala istana. Yang mendidik sampai burung merak bisa menjadi waitress. Itu bukan Salomo seorang. Itu siapa? Seorang yang bernama Ahisar. Kalau sekarang Mahanaim masih berantakan, bukan salah Ibu Iin. Berarti tidak ada satu orang pun di tempat ini yang bisa menjadi Ahisar. Saudara nangkap sampai sini? Kalau hari ini pelayananmu masih kecil, pelayananmu stuck, berarti engkau belum punya tim. Berarti pemuritanmu fail. Berarti ada yang salah dengan cara engkau menggembalakan anak-anak. Roma 16. Roma 16. Di Alkitab ditulis ada sangat banyak. Mari kita buka sama-sama di Roma 16. Dari ayat yang pertama. Ini adalah orang-orang yang membantu Paulus. Di situ ada Febe, supaya kau menyambut dia dalam Tuhan, sebab dia sendiri memberikan banyak bantuan. Ayat yang ketiga ada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerja, mereka mempertaruhkan nyawanya, bla 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 bla. Paulus punya tim. Dan yang saya suka di ayat yang ke-8, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, di ayat yang ke-17, 1 Korintus 16 ayat 17, itu juga sama tentang orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan bagi Paulus. Dan ada satu di 1 Korintus 16 ayat 17, dan aku bersyukur kepada Stefanas, Fortunatus, dan Akaikus. Kenapa? Ini adalah yang ibu katakan hari Sabtu. Roh yang menyegarkan. Bahasa Inggrisnya, for they refresh my spirit and yours. Jadi kenapa saudara harus ganteng-ganteng supaya engkau refresh Ibu Iin?
Makanya mukamu tuh jangan dekil-dekil amat gitu loh saudara. Sabun cuci muka di Indomaret banyak saudara. For they refresh my spirit and yours. Tugasnya mereka adalah orang-orang yang membawa kesegaran. Ini pemuritan saudara. Jadi kalau saudara berpikir bagaimana cara kita menjadi besar? Yang pertama pemuritan. Pemuritan, Paulus punya pemuritan, Abraham punya pemuritan, Yesus punya enggak? Siapa yang menemukan 5 roti dan 2 ikan? Andreas. Siapa yang nyiapin keledai? Ya salah satu murid Yesus itu. Siapa yang nyiapin makanan Paskah? Ya salah satu dari 12-nya itu. Yang pegang uang siapa? Yudas salah satu juga. Bukan Yesus seorang. Yesus punya tim. Seumur hidup Yesus, Yesus pergi kepada 26 kota seumur hidupnya. Ada Mesir, ada Kana, ada Yeriko dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu hari, Yesus mengutus 70 murid kepada berdua-dua masing-masing kepada kota-kota. Dalam satu hari, Yesus mengutus kepada 35 kota. Saudara belum nangkap? Yesus seumur hidup 33 tahun sampai mati di atas kayu salib. Cuman 26 kota. Cuman. Tapi murid Yesus dalam satu hari 35 kota. Itu adalah kekuatan eksponensial dari apa? Pemuritan. Hari ini saya mau ajak kita belajar untuk memuridkan. Siapa yang belum punya murid angkat tangan? Yang belum punya murid. Ini kabar baiknya buat engkau. Catat ya. Tahun 2020-2021, Sekolah Mahanaim akan meluluskan 250 murid. Boleh beri tepuk tangan pada unit sekolah. 250 murid. 80-90%-nya subsidi. Oke? Anggap ada 60% yang tidak bisa kuliah. Ada 150 murid tidak bisa sekolah. Anggaplah mereka separohnya pilih kerja, separohnya anak nakal, gak mau mengabdi dan lain sebagainya. Ada 75 orang. Anggaplah dari 75 orang ini sebagian mereka benar-benar gak mau, gak ketemu saudara, mungkin dia di rumah. Berarti minimal tahun ini ada 35 orang yang siap diadopsi buat jadi muridmu. Saudara nangkep gak? Mereka gak kuliah, gak kerja, gak punya masa depan. Minimal ada 30 orang deh. Dari sekolah Mahanaim yang tahun ini lulus. Kalau 40%-nya sekolah bisa kuliah, oke, goodbye. Sisa 60%, sisa 150 orang, anggap separohnya gak mau mengabdi, gak mau pelayanan, gak mau dimuridkan. Sisa 75 orang, anggap dari 75 orang, separohnya lagi gak mau dan separohnya menolak. Berarti masih ada 35 orang. Cukup buat satu orang demi satu orang yang tadi saudara angkat tangan. Jadi sangat tidak ada alasan saudara tidak bisa punya murid. Nangkap? Gak make sense. Alasanmu gak diterima, saudara gak punya murid. Saudara tinggal datang ke sekolah Mahanaim, tanya yang subsidi mana? Oh ini si A. Saudara tinggal adopsi mereka. Bu Abigail sudah mengambil langkah. Ngambil 5 orang langsung. Setelah saya sharing di kelas Redominate. Gampang gak Bu dapatnya? Gampang. Langsung 5 sekarang, 5 ya? 4, langsung 4. Dalam satu hari berkata Jos, saya siap. Langsung punya 4 murid dalam sekejap. Jadi gak make sense kalau engkau, maaf CS, engkau security, engkau jemaat, dan engkau gak punya murid, alasanmu tidak diterima saudara. Kenapa? Karena punya murid itu sangat mungkin, sangat mudah. Saya Keisha, saya ini ngelihat makin lama para pemimpin ini makin agresif saudara. Agresif dalam mencari murid. Yang SMP, SMA sudah mulai dipatok-patokin saudara. Dikasih tanda T di dahi mereka. Oh kalau Ibu Ruth ya tandanya R. Kalau Kaleo L gitu ya. Maka kami mulai menurun ke SD saudara. Kami turun ke anak-anak SD yang bagus-bagus. Sebelum diambil Cinike, sebelum diambil Cirut, kita tanyain kamu punyaku. Kontrak, tanda tangan saudara. Kenapa? Rebutan. Dan ada masih sebagian engkau yang masih gak punya murid. Nah gimana caranya untuk pemuritan? Oke mari kita belajar lagi. Yang pertama, semua tim, semua anak buah perlu di-acknowledge.
Mereka ini perlu diakui, mereka perlu diumumkan, mereka perlu dikonfes, mereka perlu ditetapkan. Kalau bahasanya Ibu Iin, perlu dilamar, saudara. Saudara nggak bisa, saudara cuma diam-diam aja, ya dia AB saya. Terus suatu saudara tanya orang, emang kamu AB-nya Miceri? Kagak gitu. Nggak bisa. Saudara harus menetapkan mulai hari ini, seperti Elia memilih Elisa, kamu ikut saya. Mereka harus saudara anggap, mereka harus saudara tetapkan. Diketok palu saudara, disahkan. Saudara nggak bisa cuma sekedar, kita deket sih, kita sering doa bareng. Nggak bisa saudara. Tapi kita harus mengakui saudara. Kita harus menetapkan siapa, kamu ini timku. Kalau bahasanya Ibuin, kamu ini pilarku. Saudara nggak pernah mengerti bagaimana kekuatan mereka waktu mereka jadi besar. Saya ini selalu diberkati banget setiap kali Ibu atau Kak Leo, Cirut terutama ya. Selalu Ibu tuh bilang ini adalah anak-anak yang saya kembangkan sendiri. Saya tuh sangat ingat, saya nggak ingat Kak Leonya langsung, tapi saya itu tahu lah. Karena waktu itu kan saya masih kecil ya. Dan saya cuma ngelihat dia, pokoknya ada orang kurus, gondrong. Saya ingat saya sering bikin masalah di rumah saya. Yang saya tahu cuma itu. Tapi hari ini kekuatannya, pemuritannya, wow. Saya rasa waktu hari itu Ibu mengambil Kak Leo, jujur mata jasmaninya pun gak bisa ngelihat kok jadi seperti sekarang. Mata rohaninya ngelihat dalam, jauh ya. Mata jasmaninya Tuhan, mana mungkin sih Tuhan. Tapi sekarang jadi. Itu adalah kekuatan dari pemuritan. Setiap kali saudara datang ke rumah Shalom. Rumah Shalom itu bibit unggul. Dan tidak bertuan saudara. Bahasa saya sama Kesia itu, ambil-ambilin anak rumah Shalom. Semua anak rumah Shalom itu tidak bertuan. Ambil aja saudara. Kita beberapa itu kita tek-tekin. Kamu punya rok ya. Kalau penari minta bantuan, rok, ingat rok ya. Tek-tekin saudara. Wah bagus-bagus rumah Shalom. Tapi gak ada yang mau kitanya. Menurut saya nggak banyak yang bisa ngelihat ke depan. Tapi begitu engkau pemuritan, engkau mulai poles. Semua kotoran, semua tanah, semua yang rusak, saudara mulai bersihin. Maka saudara akan lihat mutiara dan berlian yang ajaib. Proses pembuatan emas itu panjang saudara. Yang saya ingat harus dimasukin merkuri, digiling, dikasih bubuk apa, sampai akhirnya jadi emas. Semua tanah keluar, itu namanya pemuritan. Mazmur 127 ayat 4. Yuk baca sama-sama. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Baca pelan-pelan, tapi baca yang kuat. Baca sama-sama ya Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Oke, ayatnya tahan ya, ayatnya tahan yang ayat kelima. Banyak orang kan suka, sebab anak-anak muda adalah seperti anak panah. Ayatnya nggak selesai. Dan ayatnya keren gitu, berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan anak-anak muda. Benar nggak? Anak-anak muda adalah seperti anak-anak panah. Berbahagialah yang membuat penuh apa? Tabung panahnya. Makanya apa yang sedang kita lakukan, itu alkitabiah banget. Nih saya kasih bocoran lagi. Rumah Shalom itu punya peraturan. Yang sedih tapi harus ditetapkan. Kalau mereka sudah selesai kelas 12, mereka harus keluar dari rumah Shalom. Itu peraturan. Ya, kalau enggak ya gedungnya penuh saudara. Dan masa iya saudara tidak mau mengambil mereka satu orang aja. Mereka udah dididik sekian belas tahun di Mahanaim. Lulus, hilang. Seandainya para jenderal, para raja-raja di tempat ini, semua saudara tidak terkecuali. Tadi kan sudah altar call Kak Leo ya, semua tidak ada yang merasakan kamu anaknya buiin, enggak. Semua kita anak raja di atas segala raja. Saudara mau mengambil mereka satu demi satu, maka engkau akan berbahagia sebab tabung panahmu akan penuh. Itu anak rumah Shalom, wah top chair saudara. Mereka dididik, mereka setiap hari kebaktian, pelayanan, baca Alkitab, kebaktian, pelayanan, baca Alkitab. Kerjanya itu doang setiap hari. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Yang pertama saudara,
setiap anak-anak yang mau engkau ambil, mereka perlu dilamar. Mereka perlu di-acknowledge. Mereka perlu sadar, mereka perlu ditetapkan, kamu ini timku ya. Kamu ini pilarku. Gak apa-apa kamu pelayanan musik, kamu pelayanan media, pelayanan penari. Tetapi aku ini akan menjadi tudung dalam hidupmu. Aku yang jadi prioritas. Aku akan jadi tuan. Aku akan jadi yang menudungi kamu. Yang kedua, saudara harus mengenal kelemahan dan kelebihan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Saudara gak bisa lihat dan saudara cuma ngelempang, oh ya ini pokoknya anak disuruh Ibu Iin lah. Saya pokoknya pemuritan ya pemuritan. Gak bisa. Saudara harus bisa melihat kelemahan dan kelebihan. Yang paling jelas pada saat saya melihat Christian Lazarus. Dan saya lihat dia punya kekuatan, yaitu keras kepala saudara. Itu adalah kekuatan dan modal yang sangat ajaib. Pokoknya kalau dia dapat dari Tuhan, saya akan jadi pendeta, buat apa saya belajar matematika, dia akan tidur di kelas. Guru mau khotbahin dia kayak apapun, guru mau panggil dia ke ruang kepala sekolah, guru mau panggil orang tuanya, pokoknya aku akan jadi hamba Tuhan, aku tidak perlu matematika. Dia akan tidur di kelas. Pokoknya aku dapat dari Tuhan, gue pendeta, saya gak butuh pelajaranmu, tidur. Wah buat semua guru, ini adalah anak paling bermasalah, keras kepala, wah gak ada masa depan, bla 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 bla. Buat saya, ini bibit unggul ini. Keras kepala kan? Begitu dia dapat yang dari Tuhan, pasti gak ada lawannya nih orang. Wah sampai hari ini saudara, dia adalah salah satu orang yang paling kekeh. Kalau dapat dari Tuhan A, dia akan A. Gak peduli lah, mau demam, mau sesak, mau hampir mati kek. Pokoknya kata ibu nyemprot, gua nyemprot pokoknya. Gak pakai masker saudara, mati-mati nyebar virus lah gue katanya. Pokoknya kata ibu gua nyemprot. Wah nyemprot. Itu mau apa? Modal. Saya lihat kekuatannya. Saya lihat siapa lagi? Saya lihat dari banyak orang. Saya lihat kesetiaannya, itu yang saya suka dari Keisha. Keisha tuh cuma ngomong gini, Jos ada satu anak. Saya suka banget sama dia. Kenapa? Kenapa Kes? Matanya itu selalu lihat ke saya. Dia lagi nari. Ini saya gak mau sebut nama ya, sebab ini terjadi tikungan tajam disalib sama Keisha sebabnya. Dulunya penari, cuma disalib sama Keisha. Ini nih bagus Jos, dia nari, tapi matanya itu lihat ke aku Jos. Dia beresin jubah, tapi matanya lihat ke aku. Gua lamar sekalian, mau Jos, wow keren guys, puji Tuhan guys. Modalnya satu, attentiveness. Gak pinter, gak keras kepala, gak punya uang, tapi attentiveness. Wah semua, dan itu saudara bisa melihat kelemahan dan kelebihannya, semua. Semua anak-anak kita tek-tekin saudara, yang ini. Yang ini keras kepala, yang ini bisa nerobos, yang ini nyonyah. Ada satu anak kita, anaknya Keisha itu semua kerendahan hatinya tinggi. Hineni, pengabdian, jadi embak, memberikan punggung. Muncullah satu ugly duck saudara. Semua pengabdian, muncul satu nyonya saudara. Dia lebih nyonya dari nyonyahnya. Wah, Keisha ini gak bisa terima saudara. Jos ini anaknya, saya kehabisan kata-kata. Saya udah marah, saya udah nyonyah banget. Semua orang disuruh sama dia. Aku nyonyahnya Jos bukan dia. Saya tuh lihat gini, guys, ini orang tuh paling keren guys. Semua yang lain kan hati hamba. Siap Ci. Kalau yang satu kenapa gitu Ci? Wah, itu kan nyonyah banget. Ini orang akan dipakai Tuhan untuk menerobos banyak hal. Coba aja kasihin kerjaan ini, pasti beres. Wah benar saudara. Kita gabungin sama Komul buat ngurus izin. Nyonyanya keluar saudara. Dagu naik. Sipit kan ya. Wah, congkaknya setengah hati saudara. Maju ngurusin izin buat kita KKR. Gak ada minder-mindernya. Ketemu polisi, ketemu pejabat, ketemu satgas. Wah, sampai hari ini buat ngurus izin, buat bikin PAUD, buat apa. Semua si ugly duck ini saudara. Si nyonya ugly duck ini kita sebutnya. Kenapa? Kita bisa ngelihat kelebihan. Nah hari ini saudara bisa ngelihat kelebihan anakmu gak? Saya gak tahu apa yang Ibu Ruth lihat dari Debbie. Saya gak tahu apa yang Cinita lihat dari anak-anak SOG. Tapi setiap kita ngelihat anak-anak itu, saudara harus lihat apa yang akan jadi talenta dan permata dalam hidup. Mungkin itu gak akan dilihat sama semua orang.
Mungkin itu hanya engkau yang bisa ngelihat dengan mata iman yang mungkin jaraknya 10 kilometer dari destiny-nya sekarang. Jos gak ada potongannya Jos untuk seperti itu. Tapi mata iman akan menciptakan. Saudara. 3, cepat ya. Saudara harus belajar percaya, memberi kepercayaan dan juga trust level. Ada 5 bahasa kasih. Oke, saya coba dengan cepat, waktu saya meja 4 ya. Ada 5 bahasa kasih. Setiap kali ini seringkali kita nggak punya bahasa kasih yang sama. 5 bahasa kasih secara cepat, ada sentuhan, ada hadiah, ada servis, ada waktu, ada kata-kata. Nah seringkali kita dengan anak murid kita, dengan anak bawahan kita, bahasa kasih kita ini nggak match. Waktu nggak match, ya kita nggak akan bisa pemuritan. Kenapa? Bahasa kita beda, satu bahasa Inggris, satu bahasa Cina, gitu nggak akan nyambung. Bahasa kasih itu seperti apa? Yang satu memberi, yang satu butuhnya waktu. Yang satu dikasih sentuhan malah risih, dikasih pujian malah nggak suka. Yang satu butuhnya waktu bersama. Salah satunya adalah Vania misalnya. Vania itu paling anti kalau saya sebut cantik. Vania saudara tahu ya, WL. Saya tuh, wah Van kamu hari ini cantik banget. Ih kok geli, geli. Kenapa sih Van? Cantik, geli, kok geli. Apa sih Van gitu. Buat dia, bahasa kasih kata-kata itu artinya adalah gombal dan genit. Mungkin dia punya luka masa lalu, saya nggak usah bongkar lah saudara ya. Tapi buat dia mendengar kata-kata itu bohong. Dan apapun yang saya coba omongin itu nggak akan nyampe. Kenapa? Bahasanya nggak senada. Kalau bahasanya pemusik beda kunci, beda chord. Saya ngomong, Van kamu tuh cantik, kamu hebat. Kok mau muji terus, enggak usah lah kok bohong kok. Lah kenapa sih Van? Bener kok bagus hari ini. Ya kok makasih ya kok, udah gitu ya. Ada beberapa orang bahasa kita ini beda dengan pemimpin. Waktu Ibu In berkata, ayo kita pergi ke bangsa-bangsa. Sebagian orang, ini ibu ini pengen ngusir kita kali. Bahkan yang buat saya sedih, di saat awal Januari kita ke bangsa-bangsa, ada beberapa unit yang bahkan gak mau diutus ke bangsa-bangsa. Mereka berkata takut, gak mungkin. Dan buat saya gini, kamu udah berapa tahun? Itu bahasa ibu I love you. Waktu kamu diusir, percayalah tangan Tuhan, tangan pemimpin kita gak akan biarin kita mati di tengah jalan kok. Percayalah, itu bahasa kasihnya. Bahasa kasih ibu itu akan gini, saudara akan dibiarin jalan. Nanti saudara udah mau jatuh tinggal beda 1 senti dari lantai dan pisau yang sangat tajam. Saudara akan digeser. Nah, itu bahasa cinta. Selagi belum 1 senti, ibu akan sok cuek. Nanti tinggal 1 senti, iya ditangkap lagi. Tapi waktu kita bahasa kasihnya gak sama. Saudara akan ngerasa aku tidak dicintai. Siapa yang jujur? Ibu In tidak usah lihat ke belakang. Merasa tidak dicintai Ibu In, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang tidak merasa dicintai? Wih gak ada, bener ya? Gak ada ternyata Bu. Gak ada yang ngaku. Amin, amin. Padahal baru kemarin ya kasusnya ya. Oke. Itu bahasa kasih. Nah bahasa kasih dengan pemimpin, kelas pemenang. Bahasa kasihnya Kak Steve adalah waktu Kak Steve galak, cuman soal ngatur sepatu kok marah sih. Itu tuh artinya gini, I love you, I love you, I love you, I love you. Yang keluar apa? Ya udah, kalian gak usah makan hari ini. Nah, tapi di frekuensi yang tepat. Itu artinya, nak, aku tuh pengen kamu lebih besar dari aku. Nah waktu bahasa kasih kita dengan Tuhan, Tuhan dengan murid, ini bisa sejalan. Saudara akan punya murid yang sangat besar dan ajaib. Ada 4 kepribadian, saya gak akan share. Singkat cerita ada flekmatis, koleris. Yang koleris pasti akan action oriented. Action oriented artinya apa? Pemimpin koleris pengen ngelihat action. Udah gak usah ada planning, gak usah ada apa, udah jalan aja. Kalau ibu bilang, itu lari aja dulu pokoknya gitu. Action oriented. Ngapain lari? Gak tahu, lari aja gitu. Action oriented. Ada melankolis, proses oriented. Ada flekmatis, people oriented. Sanguin juga sama, peace oriented. Sorry, kebalik. Sanguin, people oriented berarti yang penting rakyat senang, rakyat happy. Kalau flekmatis yang penting kita damai.
Kalau melankolis yang penting proses. Selesai nggak selesai, yang penting ada prosesnya. Mau koreo 10 lagu, kita 4 jam baru dapat 1 lagu, prosesnya ada. Melankolis. Nah tapi waktu kita punya seorang pemimpin, ayo samain frekuensi kita. Ayo samain. Saya ini kan pemimpin yang ngaturnya ini campur aduk lah semua. People ada, action ada. Nanti ibu dapat perintah apa kita sepakatnya. Wah jadi seringkali zigzag juga sama. Dan itu ya anak-anak ini harus ngikutin. Kita punya plan setahun, tiba-tiba ibu intercept, ya ayo kita intercept. Sembari punya plan, wah itu mabok saudara. Tapi ya kita harus punya frekuensi yang sama. Ayo kita bikin KKR anak muda, KKR. Ayo kita bikin ini. Frekuensi kita harus sama. Dan yang keempat, kita harus punya visi dan tujuan yang sama. Yang pertama, saudara harus melamar, acknowledge. Saudara harus kenal kelemahan dan kelebihan mereka. Saudara harus belajar percaya, memberi kepercayaan. Ada bahasa kasih, samakan frekuensimu. Dan yang keempat, saudara harus punya visi dan tujuan. Nah lanjut, masih bisa ngikutin? Masih. Kita ini punya kelebihan. Di Mahanaim ini rata-rata adalah BCA. Batak, Cina, Ambon. Ya, ada sih yang lain-lain tapi mayoritas adalah BCA saudara. Nah kita ini punya kelebihan. Kelebihan apa? Orang tua dari Batak dan Cina terutama. Ini sangat cuek dengan anak-anaknya. Terutama Batak. Biasa orang tua Batak akan sangat, gak peduli, ya kasar. Jadi kita ini punya slot untuk kita cuman care dikit aja, kita akan jauh melebihi orang tua jasmani mereka. Saudara belum nangkep nih ya, pelan-pelan. Makanya nih, ini kan pemimpin. Orang tua jasmani mereka ini cenderung cuek. Biasa orang tua yang Chinese, yang Cina, mereka akan jauh lebih suka keluar dan kerja. Anaknya kurang perhatian di rumah, kalau misalnya orang tua yang Batak cenderung kasar. Jadi kita ini punya slot buat apa? Jadi orang tua rohani dan mereka akan sangat mudah menerima kita. Kenapa? Karena kita ini kasih yang lebih dari orang tua mereka. Kalau saya ngomong angka, anggap aja orang tuanya ini ngasih bahasa cintanya cuma 3. Maka kita kasih 5 aja, ini udah surplus. Saudara anggap? Maka buat kita pemuritan itu sangat gampang. Apalagi anak-anak rumah Shalom yang notabene orang tua mereka aja menaruh mereka di tempat ini. Berarti mereka gak punya orang tua. Dan orang tua yang ditetapkan di rumah Shalom maaf dengan sangat. Mereka pun tidak berlaku seperti orang tua. Berarti kesempatan buat engkau masuk dan mengambil mereka menjadi seorang murid itu chance sangat besar. Nanggap? Mungkin banget. Contoh, anak-anak penari deh. Seberapa banyak keluarga mereka yang broken home di rumah. Kasar. Jadi saudara masuk sebagai pemimpin, sebagai orang tua rohani, dan engkau mengayomi mereka, murid-murid di sekolah Mahanaim juga, sangat gampang untuk mereka memutuskan untuk memilih engkau dibanding orang tuanya, maaf. Kami ini buat survei. Ya kalau mau diikutin juga gak apa-apa lah. Kita ini bikin survei. Semua anak rock. Dikasih pertanyaan mereka harus isi. Pertanyaannya biasalah, mimpi kamu apa? Bla bla bla. Tapi ada salah satu pertanyaan. Pertanyaannya cuma gini. Apakah kamu rela meletakkan keluargamu untuk lawatan? Ya atau tidak? Tidak ada jawaban yang salah. Apakah kamu rela meletakkan orang tuamu untuk lawatan? Dan saudara tahu yang isi tidak rela meletakkan keluarga, paling cuma 3-5%. Semuanya rela meninggalkan keluarga demi lawatan. Keren kan? Benar ya kira-kira segitu ya? 2, apakah kamu rela meninggalkan pekerjaan? Kalau one day dia kerja demi lawatan, sama. Paling cuma 3-5% yang ngisi ya. Tidak, sisanya semua rela meninggalkan pekerjaan. Itu keren loh. Keren loh. Kenapa? Ya karena mereka menemukan ada yang lebih keren, ada yang lebih layak untuk di-trade. Keluarga gue juga gak terima gue kok. Pekerjaan juga gue miskin-miskin aja, mendingan gue ikut Tuhan.
Loh, enak nggak pilihan seperti itu? Nah beda, kita juga punya pemuritan yang isinya anak-anak orang kaya semua saudara. Nah itu semua tidak semua itu. Tapi kita di Mahanaim, ini cuma 3-5% yang berkata tidak rela. Keren kan? Berarti buat engkau memuridkan dan membuat generasi terdahsyat, itu make sense banget. Kita ini kan kemarin udah pelayanan, siapa yang siap pergi ke Sumba, pergi ke NTT, tidak ada air, tidak ada. Rebutan. Rebutan, kenapa? Lah rumahku sama bencana di NTT mirip kok. Sama-sama banjir lokal kita. Satu gempa beneran, satu gempa papa mama berantem ya mendingan gue pergi. Itu kan kelebihan. Jadi gak ada alasan buat kita ini gak bisa memuridkan. Nah barulah kita harus mengerti Yesus melakukan pemuritan di tubuh, jiwa dan roh. Ini panjang nih. Yang pertama, Yesus tuh melakukan pemuritan di tubuh. Saya ini berapa minggu lalu saya pergi pelayanan. Dan pemimpin youth-nya ini datengin saya. Nangis-nangis lah. Dia ini bilang ini, udah ibu-ibu, tapi dia anak-anak youth-nya ini gak ada yang jadi. Dan dia bilang, Jos saya itu salahnya apa sih? Mungkin saya kurang doa, kurang apa. Kenapa tidak ada satupun anak youth saya yang jadi? Kenapa gak ada anak youth yang saya mau pelayanan, mau menyerahkan hidup buat Tuhan, radikal dan lain sebagainya. Saudara kalau misalnya engkau aja gak nunjukin how to do it, ya anak-anakmu gak akan ikut lah. Saya ini pernah kita latihan nari di SMP SMA, hujan. Ibu Iin gak ngomong apapun, cuman ngambil serokan, nyerok. Gak sampai 2 menit, seluruh lapangan isinya penari yang nyerok air. Tanpa satu kata pun keluar, cuma gini. Semua penari ikut nyerok. Ada yang pakai kain pel, ada yang pakai. Kenapa? Nunjukin di tubuh. Kenapa murid-murid bisa menghentikan badai, bisa membuat mujizat? Yesus nunjukin. Yesus hentiin badai, Yesus 5 roti dan 2 ikan. Nah saya tuh bilang ke ibu ini, Bu, gimana ibu tuh bisa punya anak yang militan? Kamu aja gak militan. Kamu aja visi misinya keluargamu melayani Tuhan. Lah kenapa anakmu kamu paksa ninggalin keluarga buat Tuhan? Gak nyambung lah. Saya tuh bilang gini, Bu saya ini ya, bukannya sombong. Kemarin Miel nih sakit. Saudara yang gak tahu, saya kasih tahu. Acara Bahtera kemarin yang TNI, youth, anak-anak sama Bahtera Miel tuh sakit 39,5 derajat. 4 hari, 5 hari gak sembuh-sembuh. 39,5. Yang lihat siapa ya? Cirut ya. Cirut, Ciliani, Dokter Lia. Semua lihat. Ibu lihat termometernya. Betul ya? Saya gak bohong ya. 39,5 derajat. Hari itu ibu bilang, Jos, Mia gak usah bawa ke kebaktian. Kita lagi doa persiapan. Biarin istirahat di rumah. Pagi-pagi tetap aja saya diomelin kan. Gitu. Jos kamu terus doa sungguh-sungguh buat Mia supaya Mia sembuh. Saya langsung telepon, saya chat Kesya. Kes, bawa Mia ke kebaktian sekarang juga. Dokter lagi mau datang, enggak pokoknya bawa sekarang juga ke mana. Kalau benar ini anak-anakku dan enggak ketukar, dia pasti sembuh. Dia anak Joshua Christian, masa ia bisa sakit? Bawa kemana? Dibawa 39,5 dibawa. Mungkin beberapa saudara enggak ngelihat karena memang tetap aktif banget. Enggak kelihatan lagi sakit sih memang. Pemimpin chat, Jos kamu yakin gak mau masukin ke rumah sakit? Mertua saya chat, dibookingin dokter 2 kali. Anaknya diomel-omelin, Kesya diomel-omelin. Beberapa pemimpin japri saya, Jos kamu yakin gak mau bawa? Saya gak akan nyebut nama saudara. Yakin kamu gak mau bawa? Saya bilang ini anak Joshua Christian. Dia tidak bisa mati, tidak bisa sakit. Bawa kemana? Ibu In cuma bilang, Ibu In sih hatinya bercabang ya. Kalau lagi jadi oma dia gak tega, jadi Ibu In tega. Wah kan keren. Kadang Jos suruh istirahat, kadang ayo sign and wonders. Gitu kan. Dan ibu tuh cuma bilang ini, ada satu chat yang saya gak bisa lupa. Jos ingetin Miel, namanya Misael yang seperti Allah. Masa sakit? Saya bilang iya ya, ini anak namanya Misael yang seperti Allah. Masa iya dia bisa mati kena demam? Apa nanti kata orang? Bawa kemana? Dibawa saudara. Bawa ke Mahanaim, nari. Gak minum obat sih, tapi yang gak yang gimana lah. Benar-benar cuma minum obat, minum buat nurunin demam, buat apa. Gak turun 4-5 hari gak turun. Dibawa ke kebaktian, dingin-dingin kayak gini. Pakai jubah, nari, semua seperti biasa yang saudara tahu.
sembuh tuh. Dan saya bilang gini, Bu, saya itu ngelakuin itu. Makanya waktu saya bilang pelayanan lebih daripada keluarga, anak-anak saya tuh ngerti. Di rumah tuh ada Fania datang ke rumah, 39,5. Dan saya cuma bilang, ayo kita doa, ambil gitar. Nyembah aja kita. Mana Fania? Ajak Keisha, ajak teman-teman yang di rumah. Kita cuma doa ya Van ya, bener ya? Ambil gitar, nyembah aja terus. Sampai Mial tidur, kita doa sembuh. Gak akan mati nih anak. Doa aja gitu. Wah, bahasa roh. Anak-anak saya lihat Bu, saya bilang ke yang tadi pelayanan. Saya ini bener-bener roh, kesembuhan, jalan sama Tuhan. Jadi gak aneh gitu loh. Di depan ngomong lawatan, pulang ngomong keluarga. Punya istana di rumah gitu. Nanti saya nyindir lagi diomelin Cirut, diomelin Cinita, diangin-anginin kan. Enggak, saya ya fair. Lawatan ya lawatan gitu. Makanya anak-anak youth ngelihat saya sepakat, mereka ini sepakat gampang. Nangkep sampai sini? Karena saya ini di tubuh jalan. Kalau saya cuma bilang, ya pokoknya kamu jalan lah. Siapa tahu ada mujizat, nggak bisa. Nah saya itu bilang balik, saya ngomong ke ibu ini, Bu, kalau ibu memang visi misi keluarga, ya udah jangan tinggalkan itu. Keluarga tuh baik kok. Ya Cirut ya, keluarga kan perlu ya. Keluarga bahagia kan, contoh Ibu Ruth. Keluarga bahagia, papa mama melayani Tuhan, anak-anak melayani. Top. Ibu Iin, keluarga bahagia. Ajaib. Saya bilang gini, udahlah Bu, keluarga aja. Pulihkan keluarga banyak orang. Jangan pengen lawatan, hati pengen keluarga. Itu dua cabang banget. Yesus katakan kepada 12 murid itu keras banget. Aku datang bukan bawa damai, bawa pemisahan. Tapi cuman kepada siapa? 12 murid. Gak apa-apa Bu. Kita ini harus jalan menghentikan badai, 5 roti dan 2 ikan. Ini semua anakmu akan melihat yang di tubuh. Mereka akan melihat apa yang kau lakukan di tubuh. Baru mereka akan mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan. Waktu ibuin deklarasi, pimpin perang, kesembuhan. Maka kita semua akan ngikut. Kenapa? Kita ngeliat children see, children do. Nah ada 8 hal, wah ini udah bercabang-cabang ya. 8 hal yang saudara harus melakukan di tubuh. Saya cepat. 1, learning partner. Ini saudara belajar dan upgrade bersama anakmu. Contoh bahasa roh bareng, latihan musik bareng. Tunjukin kepada anakmu seberapa engkau tuh juga upgrade. Saya ini coba mengupgrade anak-anak. Hari ini yang mendaftar latihan nyetir ada 60 orang lebih di Rock. Kok mereka mau belajar nyetir? Iya, karena apa? Karena saya minta diajarin keyboard di depan semua jemaat. Sembari dimarah-marahin Dedi, dimarah-marahin Gideon, kok jarinya salah kok di depan jemaat. Dan mereka lihat kok aja upgrade, kenapa gua nggak upgrade? Sampai sini nangkep? Saya nggak ngomong gini, ayo semua upgrade, terus saya tidur diam-diam, enggak. Ayo kita upgrade, saya upgrade duluan di depan. Saya baca Alkitab saya tambahin, doanya saya tambahin, latihan musik. Di rumah nggak ada yang anak-anak nggak ada yang latihan musik, saya latihan sendiri deh. Semua gak ada yang mau latihan keyboard, gue latihan keyboard sendiri. Upgrade. Dan itu anak-anak upgrade gampang. Karena mereka ngelihat learning partner. 2, flight engineer. Itu saudara apa? Saudara mengawasi dari kejauhan. Saudara melatih dan saudara membiarkan anakmu ini jalan. Jangan seperti mobil menyerok salju. Semua masalah saudara pinggirin. Biarin anakmu jalan. Buat saya beberapa pemimpin punya masalah dengan ini. Mereka terlalu megangin anaknya. Ayo bikin drama. Dia yang bikin dramanya, anaknya suruh jalan. Saudara harus biarin anakmu jalan. Udah berantakan kayak Ibu Ruth tuh loh. Mendidik anak MOG. Jos, aku yang harus taruh badanku. Di awal-awal pelayanan saya masih ingat banget Ibu Ruth yang berkata gini, Jos, anak-anak youthmu yang menurutmu main musik oke, suruh main di doa pagi. 15 menit sebelum kebaktian mulai. Dulu jam 5 kurang 15 anak-anak rock yang main. Kalau ibuin datang lebih awal dan marah, biar aku yang nanggung marahnya. Itu flight engineer. Kalau mau gampang, setiap hari Kaleo aja pimpin. Aman kok. Setiap hari siapa? Ada Kak Ovi, Kak Erik, ada Kak Erik Stanley. Udah setiap hari aja tim inti, Kak Rolis.
Gak usah pemuritan. Tapi kalau saudara mau pemuritan, saudara harus biarkan anakmu jalan. Jangan dikekepin, biarin dia jalan. Kayak Miel, biarin dia jalan. Paling jatuh kedudut dikit. 3, fixer. Fixer ini saudara membiarkan pintu kesempatan terus terbuka. Jadi tugasmu adalah bukan untuk mengerjakan tugas, tapi saudara tugasnya adalah selalu membuka pintu kesempatan. Seperti yang tadi Ibu Ruth katakan, Ibu ini ngasih 5 juta, coba lagi. 5 juta, coba lagi. 5 juta, coba lagi. Tugas kita adalah membuka pintu kesempatan. Saya cepat, reveal. Saudara harus memberikan bigger picture kepada anak-anakmu. Ditunjukin, kenapa sih kita harus pelayanan? Kasih poin-poin. Kenapa sih kita harus begini? Saudara harus menjadi orang yang memberikan visi misi. Saudara harus bisa menjadi role model. Dan saudara ujungnya, saudara harus menjadi suara yang terus bergema dalam hati anak-anak. Train up a child in the way he should go. Didiklah anak-anak selagi mereka masih muda. Supaya waktu mereka besar, mereka tidak akan keluar dari jalannya. Ada satu cerita klasik. Suatu kali Thomas Alva Edison pulang di jam sekolah. Dan dia membawa surat dari kepala sekolah. Dan hari itu ibunya nangis dan ibunya baca surat ini kepada Thomas Alva Edison. Ibu, anakmu adalah seorang yang jenius. Sekolah ini terlalu mudah baginya. Dan guru-guru kami tidak cukup mampu untuk mengajar Thomas Alva Edison. Mohon ibu saja yang mengajari Thomas Alva Edison. Surat itu ditutup. Sejak hari itu Thomas Alva Edison diajari oleh ibunya. Dan singkat cerita Thomas menjadi penemu yang sangat ajaib. Mempatenkan 1000 lebih paten. Dia menciptakan banyak hal, salah satunya lampu listrik. Suatu kali ibunya meninggal dan Thomas Alva Edison menemukan satu surat yang ternyata surat itu ditulis oleh kepala sekolah yang hari itu dibacakan oleh mamanya. Dan hari itu Thomas Alva Edison nangis sebab surat yang ditulis oleh ibunya bukan yang diucapkan. Bukan, tidak ada kata jenius, tidak ada kata terlalu mudah. Kalimatnya adalah, ibu, anakmu gila, dia sakit jiwa dan tidak diperbolehkan bersekolah lagi. Tapi dia punya seorang ibu yang melihat dengan cara yang berbeda. Dan di akhir hidup Thomas Alva Edison, dia menulis di bukunya, Thomas Alva Edison adalah anak sakit jiwa yang oleh karena ibu yang seorang pahlawan menjadi seorang jenius di abadnya. Hari ini saudara mau punya murid 100, 200, saudara mau punya anak 10, 20, tergantung di tangan siapa saudara. Saya berani bertaruh dengan setiap engkau, kalau hari ini Ibu Ruth atau Kak Leo diberikan di tangan yang salah, kita nggak akan melihat mereka kok. Bahkan saya berani menyebutkan, sebutkanlah siapa pemimpin yang paling hebat di tempat ini. Ibu Iren, Pak Luki, Ibu Iin bahkan, di tangan yang salah, mereka tidak akan jadi sebesar ini. Ini adalah soal engkau memuridkan anak-anak. Ini bukan tentang anakmu terlalu lemah, anakmu nggak mau dengar engkau, anakmu bodoh sekali. No, di tangan siapa? Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai tangan ini Tuhan. Tuhan, pakai tangan ini Tuhan. Untuk mendidik, untuk memuridkan, untuk membangun dan menemukan mutiara dan berlian Tuhan. Jadikan ini tangan-tangan yang akan mendidik para pahlawan. Jadikan tangan-tangan ini Tuhan menjadi tangan yang akan membangun pasukan terdahsyat di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi ada lagi pemuritan di jiwa saudara. Pada saat Petrus menyangkal Yesus, Yesus punya pemuritan pribadi dengan Petrus. Hari itu murid-murid bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata gini, beritahu semua murid dan beritahu Petrus. Dia punya puluhan murid, tapi hanya satu nama yang disebutkan. Petrus, bahwa aku menunggunya di sana. Yesus punya pemuritan pribadi dengan Thomas yang tidak percaya.
Semua murid sudah bertemu Yesus. Thomas tetap tidak percaya. Dan Yesus khusus datang buat siapa? Si Thomas. Yesus punya pemuritan pribadi dengan Yohanes. Yang membiarkan Yohanes bersandar di dada Yesus. Kalau saya Juan bersandar di dada saya risih sekali saudara. Kalau yang bersandar mungkin Miel atau siapalah, saya akan dengan sangat senang hati. Tapi kalau Juan dengan brewoknya sandaran, kok rada risih. Tapi Yesus membiarkan Yohanes bersandar kepada Yesus. Yesus membiarkan hidupnya bertemu dengan Maria, bertemu dengan perempuan yang mengurapi dengan ingus di kakinya. Saudara pikir wanita itu nangis cuman air mata? Ingus dan eces pun di situ, saudara. Apakah Yesus marah? No. Itu pemuritan di jiwa. Anak-anakmu butuh perhatian, cepat ya. Anak-anakmu butuh sentuhan, pelukan, dielus. Anak-anakmu butuh teman, anak-anakmu butuh cinta. Saudara gak bisa pemuritan tanpa cinta. Saudara gak pernah bisa pemuritan tanpa saudara mengalirkan kasih yang sejati. Saya bisa yakin saudara, yang membuat Ibu Nike, Ibu Nita, Ibu Puji sampai hari ini. Bukan cuma sekedar kekuatan roh, kekuatan mencipta dari Ibu Panglima. Tapi ada kasih penerimaan yang selalu tidak pernah ada habis-habisnya. Selalu ada penerimaan, selalu ada cinta. Itu yang membuat pemuritanmu akan berhasil. Saudara. Banyak saudara itu pemuritan udah kayak bos. Mereka ini bukan babu saudara. Mereka memilih mengabdikan dirinya kepadamu. Engkau yang berhutang dengan mereka saudara. Berikan mereka kasih. Muridkan mereka di jiwa. Dan yang terakhir, pemuritan di roh. Impartasi. Masuk ke dalam kedalaman. Saya mau tutup dengan saya pernah menanyakan satu pertanyaan kepada Bevis. Bev, gimana sih kamu ini dari anak nuakal banget sampai engkong aja nyerah sama kamu. Sampai hampir kamu ini gak ada harapan. Sampai akhirnya kamu bisa menjadi pembawa lawatan kayak sekarang. Resepnya itu apa sih Bev? Dan Bevis gak bisa jawab saudara. Bevis cuma katakan iya Jos. Aku pun gak tahu. Tapi yang aku tahu pasti. Setiap pagi engkong tuh cuma tumpangi tangan. Tuhan aku gak tahu lagi sama anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak ini Tuhan. Sampai cawannya penuh. Dan tiba-tiba Tuhan mengubahkan hidup. Anak-anakmu perlu diimpartasikan di roh. Ciptakan mereka di roh. Doakan mereka. Ajari mereka tentang Tuhan. Ajari mereka tentang kedalaman. Hari ini saya mau katakan gini. Kita ini punya tugas besar. Dan saudara gak bisa melakukan sendiri. Saudara butuh tim, saudara butuh pemuritan. Saudara gak pernah bisa ngerjakan lawatan, pasukan terdahsyat, apalagi tuayan, finally harvest, semualah desa mandiri, provinsi, sendiri gak mungkin bisa. Saudara mau belah tubuh kayak amoeba juga gak bisa saudara. Kita butuh tim. Dan kita ini punya kesempatan. Jadi kalau pertanyaan gimana cara memuridkan anak muda? Gampang. Asal engkau mau. Ada terlalu banyak anak-anak yang belum dimuridkan. Sangat banyak. Bersyukurlah engkau ada di Mahanaim. Kalau engkau ada di JPCC, mereka anak-anak orang kaya gak mau dimuridin sama orang-orang kayak engkau saudara. Tapi karena engkau ada di Mahanaim, engkau ini lebih baik sedikit dari orang tua mereka. Dikit sih. Tapi jauh lebih baik dibanding orang tua mereka yang bahkan naruh mereka di tong sampah dan di rumah Shalom. Joshua Armenia ini loh, saudara. Dia ditaruh di tong sampah sama orang tuanya. Maka engkau datang, engkau nerima dia, itu udah 100 kali lipat lebih bagus dari orang tuanya. Bener gak? Makanya saya patok dia duluan. You are mine. Masuk roh aja udah. Bukan karena saya lebih baik. Tapi saya lebih baik dari orang tua dia yang buang dia di tong sampah lah. Minimal saya udah gak bisa gendong taruh dia di tong sampah, minimal saya udah gak bisa. Jadi gak ada alasan, gak ada yang mau jadi murid saya. Tuh loh datang ke rumah Shalom, pilih aja belalang kuncup itu tidak bertuan semua kok. Rebutan aja sama yang lain,
Pulang dari tempat ini kan langsung agresif ke penari. Udah punya tuan, udah punya tuan. Kenapa? Kelas 12 sudah punya Miss Cherry katanya. Tanya aja, emang kamu punya Miss Cherry? Enggak, nah, itu kesempatan. Itu kesempatan. Enggak ada alasan. Saudara butuh tim. Yang bikin saya hebat tuh bukan saya. Saya punya Keisha, saya punya Widya, punya SV, punya Lia, Ivana, Beka. Semua yang ngerjain lawatan. Saya mainan miel aja. Dan terus menudungi mereka dalam roh. Mendoakan mereka. Saya berdoa, saudara. Pulang dari tempat ini. Semua saudara secara agresif. Secara singkat, cepat, dan padat. Langsung melantik anak-anak. Saya mau katakan, saudara, minimal setiap orang punya 1 talenta. 1 talenta itu 40 kilogram. Terserah itu apa. Kita lagi ngomongin batu giok. Batu giok itu 1 kilo harganya 1 juta, 500 sampai 1 juta. Minimal dari setiap anak itu punya 40 juta rupiah. Kalau dia batu giok. Kalau 40 kilogram emas ya lebih mahal, 40 kilogram platinum ya lebih mahal lagi. Minimal batu giok lah dia. 40 juta satu orang. Masa iya saudara nggak bisa mencari yang ilahi dalam hidup? Saudara carilah, yang tidak bertuan itu lebih banyak dari yang bertuan. Sungguh, penari aja banyak yang tidak bertuan kok. Apalagi penari-penari Hansur, wah banyak itu. Anak-anak STT tetap banyak yang tidak bertuan kok. Tanyain aja. Jadikan mereka muridmu, ajari mereka apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup. Saudara bukan penyembah, gak usah ajarin mereka. Nanti minta kaleo aja ajarin penyembahan. Apa yang saudara punya? Balik ke ayat yang pertama, muridkan semua dan ajarkan mereka tentang apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Nah Cirut ya dia akan ngajar masak, sembari ngajar kedalaman. Saya rasa Cirut gak ngajarin keyboard kan. Cirutnya bisa main gitar loh, aku masuk ruang Maha Kudus. Serius. Tapi Cirut saya gak pernah lihat lah minimal. Ayo sini pemuritan kumpul, Cici mau ajarin main gitar, saya gak pernah lihat. Tapi Cirut akan ngajarin kedalaman. Saya akan mengajarkan tentang peperangan, pengabdian. Saya akan ngajarin tentang kerja. Nanti kalau saya mau ngajar nyanyi, saya panggil Kak Olvi lah. Kak, ajarin anak-anakku lah Kak, tolong Kak. Nanti saya lihat Kaleo akan ngajarin tentang kedalaman, ruang Maha Kudus. Ajari mereka, muridkan mereka. Tentang apa yang engkau sudah diajarkan Tuhan. Sekali lagi saudara pulang dari tempat ini. Siapa yang belum punya murid, angkat tangan. Saya minta engkau jujur, angkat tanganmu saudara. Enggak, saya tahu lebih, angkat tangan yang tinggi. Jangan setengah tiang, biar malunya genap. Angkat tangan yang tinggi. Yang muridnya di bawah 10 juga angkat tangan. Nah lebih banyak kan. Nah Ibu Ruth tolong Ibu In tolong dilihat. Yang muridnya belum 10 angkat tangan. Pulang dari tempat ini secara agresif. Cari muridmu masing-masing saudara. Minimal tahun ini ada 35 anak yang siap mengabdikan hidupnya kepadamu. Kita udah dapat 8 tapi maaf ya kurangin. Kita udah berhasil panen 8 orang. Kita akan lebih agresif lagi saudara. Kita butuh tim. Kita butuh pemuritan. Lantik mulai hari ini kamu kupilih menjadi timku. Kita menjadi satu tim mengerjakan lawatan bersama-sama. Kau muridkan, ajarkan mereka pemuritan di tubuh jiwa tadi. Panjang lebar teori yang saya ajarin. Dan jadikan mereka lebih besar dari yang pernah engkau lakukan. Mari sekali lagi angkat tanganmu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Saya lihat engkau ini ada pendoa-pendoa. Dan engkau akan punya pemuritan pendoa saudara. Engkau yang kerja di sekuler, jangan berpikir engkau tidak bisa punya murid. Engkau juga bisa punya murid saudara. Ajari mereka kerja. Ajarin mereka kerja. Kau yang punya pelayanan, ajari mereka tentang pelayanan. Ajari mereka tentang gaya hidup Yesus yang sudah engkau lakukan. Tuhan di dalam nama Yesus. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu ingin impartasikan Tuhan. Kekuatan untuk pemuritan,
Dan apapun yang mereka pegang jadi besar, jadi lebih besar dan jadi ajaib. Ayo pemuritan, sebab itu adalah mandat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Sekali lagi ayo pemuritan. Saudara pulang dari tempat ini cari murid. Dan jadikan mereka semua penjala-penjala manusia.